Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya perawat anak. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Bu Rani, Mbak. Gimana Bu kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah ya Bu Iya. ya. Keluarga Ibu gimana? Baik juga. Alhamdulillah. Gini Bu, kedatangan saya di sini untuk berbincang-bincang nih sebentar sama Ibu untuk mengetahui tumbuh kembang pada keluarga Ibu. Waktunya sekitar 5-7 menit ya Bu ya. Apakah Iya, Ibu bersedia? Boleh, iya. Ya, gini Bu, saya mau tanya nih. Ibu di sini tinggal sama siapa? Tinggal sama suami, sama anak, sama itu sih, Mbak, orang tua suami, sama ibu mertua. Sama ibu mertua. Masih komplit Mbak? Iya, alhamdulillah masih. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Iya. Jadi ramai. Iya, rame. Iya. Mohon maaf nih Bu, saya mau tanya. Ini rumah Ibu sendiri apa masih rumah orang tua? Kalau ini sih masih rumah orang tua, Mbak. Jadi rencananya tuh bulan depan kan suami alhamdulillah dapat rezeki mau pindah ke rumah yang baru buat kita aja gitu kan. Kalau di sini terus kan ya nggak enak sama orang tua gitu. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu udah punya berapa Bu? 1, Mbak. Oh, baru 1? Iya, baru 1. Mau nambah lagi nggak Bu? Rencananya ya sedekasinya aja, Mbak. Oh iya. Terus usianya berapa Bu? 8 tahun. 8 tahun berarti kelas 2. Iya. Kalau suami Ibu bekerja di mana Bu? Di kantor deket sini. Oh, berarti bawa kendaraan sendiri Bu? Iya, bawa kendaraan sendiri. Gini Bu, saya mau tanya lagi ya Bu ya. Iya. Nah, untuk respon Ibu nih tinggal sama orang tua. Iya, Mbak. Nah, peran Ibu sebagai ibu rumah tangga ini udah optimal atau masih mengikuti kemauan orang tua nih? Ini misalnya Ibu ya, untuk menentukan anak Ibu masuk kelas di mana gitu. Apa Ibu itu perlu meminta persetujuan orang tua Ibu atau Ibu sendiri sama bapak sama suami Ibu yang memutuskannya? Kalau misalkan terkait sekolah nih ya, Mbak ya, biasanya sih orang tua yang lebih andil sih dalam menentukan anaknya di sekolah di sini aja karena sekolahnya bagus, sekolahnya Islami, sekolahnya yang gimana gitulah mintanya sama orang tua. Tapi ya menurut saya sesuai kemampuan si anaknya, itu cocoknya di sini gitu loh, Mbak. Jadi pengennya tuh ya kita aja gitu yang nentuin, ya boleh orang tua ngasih saran, tapi ya orang tua ya gimana sih, Mbak, maunya juga harus diturutin semua. Jadi ya ikut andil juga sih dalam menentukan apapun ke depannya buat si anak gitu. Baik Bu, lalu kalau privasi dan rasa aman dalam keluarga, apakah orang tua juga ikut mencampuri? Kalau privasi sih enggak sih ya, Mbak ya, karena kan kita udah berkeluarga, pasti juga punya privasi masing-masing. Paling cuma sebatas kalau misalkan kitanya lagi renggang atau gimana jarang komunikasi, pasti orang tua tanya kenapa gini, tapi ya nggak sampai ikut campur gitu sih dalam urusan privasi. Kalau rasa aman ya nyaman-nyaman aja sih, Mbak, karena ya orang tua hanya sebatas tahu aja tapi nggak ngikut masalah kayak gitu. Iya Bu. Baik Ibu udah tahu belum apa tahap tumbuh kembang keluarga itu? Kalau tahap tumbuh kembang keluarga itu saya kurang begitu familiar ya, Mbak ya. Iya. Karena yang saya tahu tuh tahap tumbuh kembang anak gitu. Biasanya saya mempelajari itu anak di usia kayak gini tuh dia aktivitasnya ngapain gitu. Tapi kalau keluarga kurang begitu paham sih ya, Mbak ya. Kayak gitu. Ya udah Ibu, ini saya jelaskan ya Bu ya. Oh, iya. Tahap tumbuh kembang itu apa? Jadi itulah ya Bu ya tahap kembang dalam keluarga. Terus keluarga Ibu sekarang berada di tahap 4. Iya. Dulu adaptasi keluarga saat menerima dedek bayi, gimana Bu responnya? Seneng ya, Mbak ya, karena kan anak pertama dinanti-nanti cowok gitu kan. Terus ya kita ya mikirin kebutuhan apa aja yang bakalan diperluin selama si adik ini, buat si adik ini gitu. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah terencana itu Bu. Iya. Lalu bagaimana caranya Ibu mempertahankan hubungan Ibu yang sehat baik di dalam maupun di luar? Yang terpenting sih komunikasi ya, Mbak ya. Komunikasi antar keluarga itu sangat penting banget. Jadi ya kalau ada apa-apa kita komunikasi, kita ngasih tahu, ngasih kabar gitu. Iya Bu, benar. Nah Bu, untuk pembagian tanggung jawab nih dalam anggota keluarga Ibu bagaimana? Kalau untuk tanggung jawab kita bagi berdua ya. Jadi kalau yang
cari nafkah, yang ngurusin apa luar gitu si bapak. Kalau saya paling ngurusin di dalam, yang ngasuh anak, terus bersih-bersih rumah seperti itu, kebutuhan sehari itu yang ngurusin saya. Tapi kalau yang untuk tanggung jawab yang di luar tuh bapak gitu. Bagus sekali ya Bu ya. Iya. Nah Bu, Makasih. untuk kegiatan dan waktu untuk menstimulus tumbuh dan kembang anak bagaimana Bu? Kalau itu sih biasanya kita ajarkan ya Mbak, kita kayak punya puzzle gitu kan ya dulu tuh waktu pas adik masih kecil. Untuk meresponnya itu kita kasih puzzle, ini dipasang-pasangin, dicocok-cocokin gitu. Tapi ya selebihnya ya di sekolah adik diajarin sama guru-guru gitu. Iya Bu. Nah Bu, saya mau tanya lagi nih Bu. Ya. Untuk kemampuan berinteraksinya gimana Bu? Kemampuan berinteraksi baik sih ya Mbak ya. Kalau sama kami sama keluarga baik. Adik juga nggak bentak-bentak, nggak marah gitu. Paling kalau misalkan dia pengen mainan atau apa nggak diturutin baru nangis. Tapi ya kita redain, Dek jangan ini, nggak boleh nangis kenceng-kenceng. Nanti kalau misalkan udah punya uangnya nanti mama beliin gitu ya. Sebenarnya ya ada, tapi ya kan nggak harus diturutin terus kan ya Mbak ya. Bagus, Nanti Bu. dikiranya anaknya mau jadi manja gitu. Kalau minta apa-apa nggak diturutin nangis gitu, biar diturutin kan gitu. Jadi kita harus ada batasannya gitu. Bagus ya Bu ya. Iya, Nah Bu, makasih. tadi dalam keluarga Ibu di tahap berapa Bu? Tahap 4 ya Mbak, tahap usia anak sekolah. Iya, Bu, bagus. Dari usia 6 sampai 13 tahun ya tadi ya. Nah Bu, terima kasih ya Bu ya, Ibu sudah meluangkan waktunya sebentar buat Iya, saya. sama-sama. Saya jadi belajar banyak Bu. Saya juga masih belajar ini Mbak. Baik Bu, cukup sekian ya Bu ya. Apakah ada pertanyaan Bu? Nggak cukup jelas. Ya udah. Iya. Saya terima kasih ya Bu ya atas kerjasamanya. Iya Mbak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.